nggak usah terlalu sudah menjadi bagian dari sejarah hidup kita yang penting kita akan kembali. Bagi kalian untuk banyak berlatih dan yakini kesempatan ini adalah cara Allah mempersiapkan Anda untuk menjadi orang yang lebih baik. Halo, Assalamualaikum adik-adik semua. Saya Muhammad Ibra Al-Abrar. Dan kali ini kalian lagi dengerin podcast Madani edisi Masa Depan yang Cerah dengan peluang dan program unggulan di sekolah SMA Negeri Cahaya Madani Banten Boarding School. Pada edisi kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Cahaya Madani Banten Boarding School. Beliau adalah Bapak Edi Suprianto, SPD, MPD. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ibrar ya. Senang ikut bergabung dengan Kak Ibrar di sini. Alhamdulillah. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, bahagia sekali kita bisa nanti berbincang-bincang terus menyapa sahabat-sahabat kita calon pemimpin masa depan ya. Masya Allah Bapak. Gitu. Begini Bapak, pada kesempatan kali ini saya mau curhat terlebih dahulu nih Bapak. Boleh. Saya selama seminggu terakhir ini saya melihat sepertinya pihak manajemen sekolah ini sangat sibuk sekali ya Bapak ya. Dari mulai pagi rapat segala macam Bapak ya. Saya ingin tahu Bapak, apakah ada program-program yang baru ya Bapak di sekolah SMA Negeri Cahaya Madani ini Bapak dari tahun-tahun sebelumnya? Apakah saya boleh tahu Bapak? Oh sangat boleh, karena Kak Ibrar merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Cahaya Madani Banten Boarding School dan nanti menjadi salah satu unsur utama yang diharapkannya bisa mewujudkan mimpi kita bersama. Setiap awal tahun biasanya di manajemen termasuk Bapak Ibu Guru, Pramubakti, semua unsur yang ada menyamakan persepsi tentang visi sekolah kita. Visi sekolah kita itu mau dibawa kemana. Tentunya kita sudah mengikuti proses kemarin mencari bibit-bibit unggul yang akan masuk di sekolah kita, kan gitu kan. Dan nanti prosesnya bagaimana biar mereka mewujudkan mimpi kita itu akan ditunjang dengan daya dukung yang ada di sekolah. Hal baru yang mungkin nanti akan diterapkan di sekolah kita terkait kebijakan pelaksanaan pembelajaran gitu ya. Kalau seangkatan Kak Ibrar itu kan kemarin masih menggunakan laptop, kita bisa harus memanage bagaimana laptop digunakan gitu kan, kapan bisa diizinkan digunakan, kapan tidak diizinkan, kalau tidak penyimpanannya di mana gitu kan. Kadang-kadang ada sahabat-sahabat kita yang ingin mendapatkan peluang lebih memanfaatkan laptop, komitmen yang sudah dibangun kadang-kadang tidak dilakukan. Makanya ada hal yang mungkin nanti bisa dikurangi energi kita untuk mengelola itu, tapi dengan mengelola manajemen sistemnya. Sehingga bagi peserta didik baru nanti mungkin tidak menggunakan laptop tapi menggunakan tablet. Sehingga dengan menggunakan tablet dipasang ke nol, itu nanti untuk manage sistem, situs-situs apa yang bisa digunakan atau boleh diakses, mana yang tidak diizinkan untuk diakses nanti diatur melalui manajemen sekolahnya. Sehingga harapannya menggunakan media baru tadi, anak bisa betul-betul memanfaatkan media yang telah ada untuk menunjang fokus pembelajaran dan nanti diizinkan dibawa di asrama. Begitu gitu. Sehingga tidak harus disimpan di ruang laptop. Tapi kita ngelolanya lewat sistem tadi, gitu. Lebih praktis Bapak ya? Lebih praktis harapannya itu. Dan mudah nanti betul-betul ya siswa, guru bisa memanfaatkan fasilitas itu dengan sangat baik gitu. Walaupun kemarin sempat ada pertanyaan dari sebagian orang tua atau peserta didik, Pak, kami kan perlu refreshing Pak, perlu komunikasi, difasilitasi tidak gitu. Nanti ada momen-momen tertentu ya sekolah membuka ruang ya, nanti untuk anak refresh misalnya bisa membuka media sosial pada jam-jam tertentu, bisa bangun komunikasi dengan orang tuanya gitu.
Tapi pada jam-jam tertentu Lebih fokus. kita kunci lagi dan hanya mengakses untuk media pembelajaran. Wow, sangat menarik sekali Bapak nih. Mudah-mudahan Berarti benar dari perkiraan saya Bapak bahwa tahun ini akan ada yang berbeda dari tahun sebelumnya Bapak ya? kita akan mencoba selalu berusaha mencari terobosan-terobosan baru saya kira ya. Wow, sangat menarik Bapak. Tapi Bapak, sebelum saya mengulik lebih dalam nih Bapak, saya mau tahu juga nih Bapak, kenapa di CMBS ini lagi sibuk-sibuknya nih Bapak di minggu pertama ini full? Itu lagi ada kegiatan apa ya Bapak? Bagi peserta didik baru kan mereka warga baru, tentunya perlu banyak tahu tentang sekolah kita, tentang hardware-nya seperti apa, software-nya bagaimana gitu kan, kondisi lingkungan, ruang kelas, sarana pendukung pembelajaran, itu kan termasuk hardware yang ada, terus program-program sekolah untuk akan dilaksanakan di sekolah seperti apa, yang tadi software tadi peserta didik sudah harus perlu tahu. Makanya di hari-hari pertama masuk sekolah sekitar waktu 3 hari mereka perlu dikenalkan dengan lingkungan baru, lingkungan fisiknya seperti apa, stakeholdernya, bapak ibu guru, tenaga administrasi, kakak-kakaknya seperti apa, terus program-program yang akan diikuti seperti apa, biar mereka tidak memerlukan waktu agak lama untuk menyesuaikan diri. Dan peran kakaknya ikut mendampinginya, gitu ya, sehingga menyambut warga baru dengan penuh sukacita, gitu kan ya, Iya Pak. penuh humanis, rasa kekeluargaan yang tinggi, tidak ada bullying. Saya kira kita akan dikenal oleh adik-adik kita sebagai kakak yang betul-betul Baik, kakak yang baik, gitu kan ya. Dan adiknya saya kira akan langsung tersenyum manis betah di sini gitu. Nah, sebagai yang kelas 11-12, ya karena baru awal masuk sekolah, ada beberapa sekolah lain mungkin tidak ada aktivitas. Nah, tapi di sini alhamdulillah bagi yang kelas 11 ada kegiatan latihan dasar kepemimpinan gitu. Itu serentak Bapak? Oh, serentak gitu. Sehingga yang kelas 12 sebagian mendampingi, ada yang sebagai panitia gitu ya. Gitu. Baik di MPLS maupun LTKN. Sehingga semua bersinergi mengadakan kegiatan di awal tahun pelajaran dengan penuh antusias. Serentak semua Serentak. Dan sebagian guru ada yang jadi panitia MPLS, sebagai pemateri, ada juga yang sebagai panitia LTKN. Nah, di sisa itu menyamakan persepsi untuk menyusun program kerja sekolah, gitu ya. Sehingga alhamdulillah aktivitasnya kita lihat semua sibuk Bapak ya? Sibuk, Siswa kelas gitu 10, siswa kelas 11, guru dan lain-lain Bapak ya? Dan ada ruang kolaborasi. Kelas 10, kelas 11, 12 dipertemukan di lapangan, gitu kan. Saling menyapa, gitu. Dan itu saya kira suatu hal yang sangat menarik gitu ya. Untuk berarti MPLS itu kan murid baru Bapak ya? Kasih dengar-dengar Bapak ya, tahun ini nih katanya siswa yang baru yang didatangkan ke sini penerimaan itu kuotanya lebih banyak Bapak. Boleh tahu Bapak itu berapa? Untuk tahun ini dari pendaftar kemarin ada sekitar 754 kalau tidak salah. Sebenarnya mengalami penurunan dibandingkan tahun yang lalu. Penurunan Bapak? Tahun yang lalu lebih dari 1.000. Mengapa itu kok terjadi penurunan? Karena standar minimal yang dipersyaratkan kita naikkan. Misalnya tahun sebelumnya akreditasi sekolah minimal B. Nah, tahun ini jadi A. Nilai minimal di rapor dulu 75. Nah, tahun sekarang 80. Wow. Nah, gitu kan, sehingga itu mempengaruhi jumlah pendaftar, gitu kan. Tapi karena kita ingin mencari bibit-bibit yang unggul tadi kan, makanya syaratnya harus dibuat yang unggul sehingga yang masuk sini dari segi persyaratan memang sudah memang sulit Bapak ya. Kriteria dari SMA-SMA itu sangat beda Bapak. Sangat berbeda. Jadi kita milih calon-calon peserta didik yang kita yakini mereka punya potensi baik akademik non akademik yang sangat bagus. Dan kuota tahun ini sekitar 224. 224 Bapak. Itu lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Dibanding tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya hanya 186. 186. Dulu 6 rombel, sekarang 7 rombel. Nah, itu dengan jumlah peserta didik setiap rombelnya 32. Gitu. Berarti dengan
kriteria yang diususkan oleh calon siswa yang ingin masuk sini, berarti CMBBS pastinya punya tujuan dan nilai-nilai tertentu Bapak ya, yang diharapkan itu semua akan timbul pada jiwa-jiwa muridnya nanti Pak ya. Boleh tahu itu Bapak apa aja Pak? Nah itu sebenarnya kalau kita selaku warga sekolah harus cukup memahami mimpi-mimpi kita bersama apa gitu, dan itu ada di visi sekolah kita gitu kan, terwujudnya insan madani yang berkarakter kan, itu nilai yang berkarakter ya, unggul dan berdaya saing global. Nah karakter di sini yang nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang diharapkan dimiliki oleh warga sekolah kita. Jadi harapannya lulusan di sekolah kita nanti anaknya itu karakternya bagus, unggul baik dalam bidang akademik maupun akademik, dan juga mampu berdaya saing di kancah global. Sehingga pembekalannya itu kita tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga memiliki karakter yang baik. Dengan fondasi yang itu, kita yakin kita mampu bersaing di kancah global. Boleh kasih tahu dulu Bapak ke teman-teman, buat teman-teman semua yang ingin sekolah di sini ataupun yang lagi menempuh pendidikan di sini Bapak ya, kalian harus tahu, harus tanam ke mimpi-mimpi kalian kalau misalnya kita tuh punya mimpi bersama di sekolah ini Bapak ya. Betul. Dan mimpi kita bersama tadi yang tertuang di visi misi tentunya nanti harus diselaraskan dengan cita-cita sahabat kita kan. Makanya saya sangat bersyukur ketika saya bertemu dengan sahabat-sahabat Kak Aprol tadi. Apa ya mimpi kalian ke depannya? Setelah lulus dari sini ingin melanjutkan kemana? Sahabat-sahabat Kak Abro itu dengan percaya diri langsung menyampaikan, Pak, saya lulus di sini ingin ke FKUI, Pak. Nah, kan gitu. Saya ingin engineer, Pak. Nah, itu merupakan potensi yang sangat besar untuk memberikan motivasi diri untuk mengembangkan prestasi. Tapi kita harus diingatkan, nah, bersyukur kita berada di sekolah unggulan yang boarding. Sehingga karakter tadi terbentuk di kegiatan keagamaannya kita dibekali gitu kan ya, kegiatan akademiknya juga kita ikuti. Potensi diri yang kita miliki harapannya bisa berkembang secara maksimal, nah gitu Kak. Sebenarnya itu bisa sangat berguna dan bermanfaat untuk masih nanti Pak ya. Betul. Sehingga kemandirian nanti sahabat-sahabat Kak April akan terbangun gitu kan, dengan pengembangan potensi yang dimiliki tadi gitu. Data-datanya kita punyalah cita-cita setinggi bintang. Nah, kalau misalnya nggak tercapai, ya kita jatuh di sana lah di langit-langit. Aman Pak ya. Aman gitu. Oke Pak, bahas tentang mimpi siswa-siswinya nih Pak ya. Pasti juga sekolah kan punya kurikulum ya Pak ya. Dan pastinya kurikulum itu sangat mendukung proses pendidikannya untuk siswa-siswinya Pak ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, ada nggak sih Pak program khusus kurikulum yang dipegang sama SMA CMBBS di saat ini Pak? Di SMA kita itu ada 2 kurikulum ya. Jadi kurikulum Merdeka yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan Riset Teknologi, dan ada kurikulum keasramaan. Nah, kurikulum yang di bawah naungan kementerian kita menggunakan kurikulum Merdeka kan ya. Nah, termasuk Kak Abra kan sudah melaksanakan kan ya. Di sana ada kegiatan kurikuler, kegiatan kurikuler, dan kegiatan ekstrakurikuler. Ada pembelajaran di kelas yang bobotnya 70%, ada kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila yang kaitannya nanti dengan karakter kita tadi yang 30% gitu kan. Nah, untuk penguatan karakter kita yang profil pelajar Pancasila tadi, kita melalui kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Seingat ada 6 dimensi kan ya, ingat itu kan, nanti dengan tema-tema yang kita pilih kemarin baru mengadakan kegiatan cukup spektakuler kan, ada yang SDG, ada yang pengabdian masyarakat. Nah, itu merupakan salah satu tema yang diangkat untuk menguatkan profil pelajar Pancasila gitu. Itu juga jadi salah satu keunikan yang ada di SMA CMBBS ini Pak ya, dibanding dengan sekolah yang lain Pak ya? Mengapa itu termasuk merupakan keunikan? Karena itu kegiatan-kegiatan yang dikembangkan kita itu berbeda dengan sekolah lain. Walaupun tujuannya sama untuk penguatan profil pelajar Pancasila, sebenarnya itu menunjukkan bahwa Kak Abra beserta teman-temannya itu cukup kreatif
inovatif, nah gitu kan, kritis, kolaborasi ketika mengelola kegiatan juga terbangun, gitu kan, gotong royongnya muat kan itu kan. Tapi kurikulum keasramaan tadi tidak lupa membekali ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan dimensi pertama dari profil pelajar Pancasila. Supaya beriringan Pak ya, tidak Beriringan. belok-belok Pak ya. Betul. Dan kita harus yakin kan janji Allah kan, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu, gitu ya. Iya Pak. Iman di sini, ilmunya di sini, dan itu harus diselaraskan kan gitu kan ya. Dan itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dan kita bersyukur berada di lingkungan sini yang dua unsur tadi dibina. Tinggal nanti peserta didik baru atau termasuk keluarga besar seluruh murid harus bisa mengikuti kedua kurikulum tadi. Kurikulum di bawah Kementerian Riset Teknologi dan termasuk di kurikulum keasramaan. Kegiatan keagamaannya diikuti yang setelah pembelajaran biasa kan peserta didik ikut belajar kurikulum merdeka mulai jam 7 sampai jam 16 kan ya. Selebihnya kegiatan keasramaan. Itu yang untuk penguatan karakter, pembinaan keagamaan dan yang lain-lain kan ada di situ. Baik, berarti ya sekali lagi sekolah ini tuh patut dan kita patut bangga Pak ya untuk siswa-siswanya untuk sekolah di sini supaya bisa karakter yang berakhlak dan berakhlak ya sesuai dengan dua kurikulum yang dijalani di sekolah ini ya. Betul. Dan untuk kan pastinya sekolah ini tidak hanya ingin anaknya mempunyai jiwa-jiwa yang kemandirian itu Pak ya. Pasti juga kan akademiknya pasti kan CMBS ini di luar sana dikenal dengan sekolah yang sangat berprestasi Pak ya. Betul. Nah, saya pengen tahu nih Pak, dan teman-teman di rumah mungkin juga pengen tahu, ini nggak sih Pak dari dukung yang dibuat sekolah untuk mendukung siswanya agar berprestasi khususnya di akademik dan bidang non akademik gitu Pak. Oke, sangat bagus ya. Yang dibangun yang pertama ya untuk pelaksanaan pembelajaran gitu kan, selain pembelajaran itu yang dibangun kemandirian peserta didik untuk belajar secara merdeka gitu kan. Mereka merasa butuh untuk mendukung cita-cita yang tinggi tadi, ingin kedokteran, ingin arsitek dan lain-lain, harus perlu diperjuangkan dengan semangat belajar yang tinggi. Baru guru memfasilitasi. Fasilitasi pertama ya pembelajaran di kelas, dengan menerapkan berbagai pembelajaran yang berpusat pada murid, apa yang mereka butuhkan, gitu kan, difasilitasi. Sehingga di situ murid mampu berkembang ide kreatifnya, kemampuan berpikir kritisnya, gitu kan. Tapi kalau secara pribadi motivasi belajarnya kurang, energi pihak eksternal untuk mendorongnya kan juga sangat berat. Tapi kalau sudah keinginan dari dalamnya tinggi, karena mimpinya juga tinggi itu dan diyakini itu mimpi yang tinggi akan dikejar dengan usaha yang tinggi, makanya akan sangat berimbang. Sehingga di sekolah memfasilitasi itu, terus media pembelajarannya digunakan, termasuk diizinkan yang kelas 12, kelas 11 saat ini dengan menggunakan laptop untuk mengakses informasi dari berbagai sumber. Di sekolah difasilitasi jaringan internet yang memadai, walaupun sampai saat ini masih ada beberapa kendala titik tertentu yang akses internetnya agak kurang bagus gitu ya. Nah kemarin masa liburan kami sudah mencoba yang di hall A misalnya, yang semua dipasang di lorong, dipindahkan ke dalam kelas. Mudah-mudahan dalam kelas itu aksesnya sangat bagus. Kalau itu nanti setelah KBM berjalan dan semua peserta didik mengaksesnya, terus itu aksesnya bagus, nanti kelas sebelahnya kita pasang, menambahkan beberapa titik. Sehingga pengen nanti setiap kelas ada wifi yang bisa diakses secara free oleh peserta didik. Hanya nanti yang baru yang saya sebutkan di awal tadi, kedepannya menggunakan upgrade, gitu, sehingga nanti bisa dikondisikan. Selain itu, karena di mimpi kita bersama yang besar tadi, kita diupayakan bisa bersaing di kancah global, internasional, berarti kemampuan berbahasa kita juga harus perlu ditingkatkan. Makanya ada pembinaan TOEFL, gitu kan, itu dalam rangka untuk itu tadi. Salah satu yang menarik tuh ya, Membekali kita agar bisa berdaya saing di kancah global.
Dan alhamdulillah tahun yang lalu ada hampir 5 kompetisi bidang penelitian dan yang lain-lain yang kita menjuarai juara 1 tingkat internasional, dapat gold, ya kan, golden kan, gold medal. Terus kemudian tahun ini alumni kita ada juga yang diterima di luar negeri, di Malaysia. Nah itu kan salah satu mewujudkan bahwa mimpi kita tadi yang besar tadi dengan fasilitasi yang sekolah yang ada, insya Allah bisa terwujud kan, gitu. Tapi dan itu harus balance ya, sendiri juga. Motivasi dari anaknya Pak ya. Karena motivasi dari anak itu, motivasi internal itu jauh lebih dibutuhkan ya dibandingkan motivasi eksternal. Itu yang bertahan lama nanti kan gitu harapannya. Kayak Kak Abrar juga harus punya mimpi ya, gitu, dalam diri. Ketika itu suatu saat kita lagi lemah, motivasi belajarnya ingat, oh ya aku punya mimpi yang besar. Kita akan bisa mewujudkan itu kalau diimbangi dengan baik. Kita ingat kata-kata bijak itu, Allah akan memberi hadiah kita itu atau titik sukses itu sesuai kepantasan kita untuk menerima. Oh, saya ingin jadi kedokteran, ditanya, sudah belajar maksimal belum? Kalau belum, oh kayaknya nggak pantas jadi dokter. Tapi kalau belajarnya maksimal, doanya juga maksimal, oh ini pantas nih calon dokter, pantas calon engineer, kan gitu kan ya. Makanya kita harus belajar memantaskan diri untuk mendapatkan predikat sukses tadi. Perjuangan Pak ya. Perjuangan menentukan hasil. Untuk menentukan hasil. Berarti dapat saya simpulkan berarti artinya sekolah ini tuh sudah sangat mendukung daya dukung belajar siswanya Pak ya, dengan salah satunya menggunakan media laptop, tablet. Berarti itu juga sudah mendukung kemajuan teknologi yang ada saat ini Pak ya. Tidak hanya berpaku pada buku Pak ya. Betul. Dan laboratoriumnya juga laboratorium Pak. Dimaksimalkan pemanfaatannya. Dan tentunya yang nggak kalah pentingnya ya bersinergi dengan orang tua peserta didik gitu. Sehingga mimpi peserta didik, sekolah memfasilitasi, orang tua juga memiliki keinginan yang besar dengan daya dukung juga yang sangat bagus, ya insya Allah tercapai gitu. Alhamdulillah. Berarti teman-teman buat yang sekolah di sini harus bersyukur Pak ya, karena sekolah CMB sudah memfasilitasi sebaik mungkin supaya siswanya mampu mencapai mimpinya tersebut Pak ya. Namun perlu diingat bahwa mimpi-mimpi tersebut tidak hanya berasal dari pihak eksternal Pak ya, namun harus dari internalnya diri sendiri Pak ya, karena itu yang lebih besar Pak ya. Nah, lanjut nih Pak, kita sudah lumayan banyak nih Pak membahas tentang program-program CMBS nih Pak ya. Ada lagi nggak sih Pak program-program yang perlu murid-murid CMBS khususnya siswa baru yang belum tahu, mungkin perlu Bapak kasih tahu nih Pak program-program unggulan, ada lagi nggak Pak sepertinya Pak? Oke, untuk bagi warga baru gitu kan ya, terkait kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan yang lain-lain, kemarin kakak-kakak OSIS-nya, kakak-kakak pendampingnya itu akan melakukan sosialisasi kan, aneka kegiatan ekskul yang dilaksanakan apa gitu kan. Kalau nggak salah agendanya hari Sabtu ya? Hari Sabtu ada ekskul. Saya kira kita nanti ya timnya Kak Abrar CS harus berperforma yang sangat menarik sehingga itu bisa memikat adik-adik kita kan itu kan ya. Ekskul apa yang akan diminati termasuk kegiatan kita hari ini ya. Ini merupakan kegiatan yang ekstrakurikuler yang baru ini ya, ekskul yang baru. Sebenarnya mulai tahun yang lalu tapi sempat terkendala gitu kan. Ini kita munculkan lagi. Kegiatan ini nanti ya salah satu yang harus dipromosikan sehingga nanti banyak kader-kader syukur nanti ada sahabat jurnalis sekolah kan gitu kan ya. Ini salah satu media untuk publikasi gitu kan, memberikan citra yang baik sekolah kepada masyarakat, edukasi sehingga nanti bisa kita mendatangkan narasumber inspirasi tidak harus dari Bapak Ibu guru, bisa sahabat-sahabat peserta didik Cahaya Madani yang baru mengikuti event kegiatan, baik itu lomba penelitian, olimpiade, bidang olahraga, bidang sains. Nah nanti diajak berbincang-bincang di sini, bisa menginspirasi temannya, apa ya kiatnya kok bisa mencapai itu gitu kan. Titik
sukses. Nah itu pada saat itu gitu, berbagi pengalaman. Itu saya kira akan sangat inspired ya, gitu, kepada sahabat-sahabat kita gitu. Sehingga mereka akan tertarik, oh ternyata tidak mudah loh ya untuk mencapai titik sukses. Oh ternyata perjuangan loh ya, nah gitu kan ya gitu. Menarik Pak ya. Tapi ada nggak sih Pak kayak perlu pesan dari Bapak sendiri kayak ini sekolah ini lebih baik dibandingkan dengan sekolah lain gitu Pak menurut Bapak? Makanya harus diyakini ya, setiap warga yang masuk sini termasuk peserta didik baru atau yang sudah ada, kita yakin bahwa kita berada di tempat yang tepat. Karena ya tadi yakin dalam diri potensi pengembangan potensi diri kita terfasilitasi ya. Kita mau mengembangkan di bidang keagamaan terfasilitasi. Misalnya yang kemarin masuk melalui jalur Hafiz yang lebih dari 15 juz bisa ditingkatkan ditingkatkan, dan di sini juga dibimbing melalui khusus gitu kan, bimbingan yang takbis khusus yang sudah hafalannya lebih dari 15 juz, dan alhamdulillah kemarin juga ada yang baru menyelesaikan sampai 30 juz gitu kan. Mau di bidang ekskul yang lain terfasilitasi, mau mengekspresikan diri gitu kan, terus diapresiasi banyak orang, ada wadahnya, ada kegiatannya gitu kan. Tinggal nanti kemampuan kita mengelola diri itu penting ya. Setiap peserta didik harus punya kemampuan memanage atau mengelola dirinya. Kapan waktu saya belajar? Kapan saya waktu mengikuti kegiatan ekskul? Kapan waktu saya untuk pendalaman karakter melalui pembinaan keagamaan? Dan tanggung jawab atas pilihannya itu, gitu kan? Sehingga kalau misalnya kita udah memilih, tanggung jawab betul-betul mencari sesuatu yang menarik di situ, tidak menjadi anggota yang pasif, gitu. Dan itu salah satu kiat untuk mencapai titik sukses tadi. Kita punya ada di sini Pak ya. Betul. Betul. Saya sering membuat ilustrasi seperti pemain sepak bola. Pemain sepak bola? Kenapa itu Pak? Suka nonton sepak bola. Suka saya sepak bola. Kalau kita nonton sepak bola itu apa sih tujuan mereka itu? Untuk mencetak poin sebanyak-banyaknya Pak. Poin akan tercetak jika bagaimana? Jika tim kita bekerja sama untuk mencetak gol itu Pak. Kan tercetak itu saat bagaimana? Saat tim kita itu bekerja sama, bekerja keras, dan bisa memasukkan bola ke dalam gawang. Nah, gawang itu sebagai sasarannya kan? Sebagai tujuannya kan ya? Nah gitu kan. Bolehkah gawang yang bentuknya kotak itu kita gantikan, misalnya kalau kita lagi main-main dengan bata merah, misalnya kita dirikan, terus kita bangun komitmen, oh nanti kalau nanti bata merahnya roboh, kena bola, itu kita gol ya, nah itu boleh nggak gitu? Boleh kan ya? Boleh Pak. Boleh. Nah, anggap saja gawang bata merah tadi target cabai kita, mimpi kita. Kita boleh bercita-cita ingin jadi dokter, boleh sebagai engineer, kan itu kan. Tetapi perhatikan pemainnya. Nah, seorang pemain sepak bola untuk memasukkan bola ke gawangnya, ke gol tadi, gol itu kan sasarannya, tujuan kan, boal gitu kan ya. Nah, ketika mereka dihalangi temannya begitu kan, terus terjatuh, apakah tertidur di lapangan? Tidak Pak. Tidak. Apa yang dilakukan? Bangkit, mengejar bola lagi kan, agar mencari sasaran. Pertanyaannya, sudahkah kita mengejar mimpi kita seperti pemain sepak bola? Gitu kan? Semangat juang kita harus minimal seperti itu, gitu kan? Sangat inspiratif sekali Pak ya. Betul. Buat teman-teman Madani semua, sekali lagi kalian harus banyak-banyak bersyukur udah bisa masuk sekolah di sini Pak ya. Tinggal motivasi dari dalam dirinya itu ditingkatkan supaya kalian ini bisa mengejar mimpi kalian tersebut ya Pak ya, dengan perjuangan. Betul. Nah, mungkin pertanyaan dari penasaran saya ini udah cukup nih Pak ya. Berarti nggak terasa udah cukup lama nih Bapak. Kita mau masuk ke segmen selanjutnya nih Bapak. Karena ini mau lebih segmen yang sangat seru Bapak menurut saya, karena ini ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Madanian semua yang saya kumpulkan dari menjadi 3 pertanyaan Bapak ya. Yang menurut saya tentang pokoknya menarik lah Bapak. Nanti Bapak tinggal saya kasih tahu langsung Bapak. Bisa langsung aja Bapak ya? Oh boleh. Pertama nih Bapak, ada pertanyaan pertama tentang begini Bapak. Apa momen paling berkesan dan momen cerita lucu yang pernah Bapak alami sebagai kepala sekolah selama di SMA Negeri Cahaya Madani Banten Boarding School ini Bapak? Oke. Banyak hal yang menarik ya. Karena
anak-anak atau raw input ya. Sahabat-sahabat Kak Abdullah yang masuk di sini itu termasuk anak-anak pilihan yang cerdas ya. Yang kadang-kadang itu mereka memiliki keinginan harus terfasilitasi lebih cepat ya. Dan karakter anak muda itu kan suka menembus batas kan, menembus batas gitu. Jadi keyakinan diri bahwa hal yang dilakukan itu harus segera dilakukan. Kadang-kadang mereka lupa pertimbangan yang semestinya gitu kan, sehingga mereka sering menerobos gitu. Karena di sekolah kita juga difasilitasi makannya, misalnya banyak gizi gitu kan. Ya anak muda makannya harus banyak kan? Sehat, Pak. Kadang lupa sahabatnya kan ya. Sehingga ketika makannya nggak pakai piring gitu kan, misalnya pakai kertas gitu kan ya, ambil lauknya dulu kan gitu kan ya. Tipu nasi, atasnya kasih lauk lagi gitu, sehingga lupa temannya, kekurangan lauknya kan gitu kan. Itu salah satu hal-hal yang mungkin, itu ya momen yang seperti itu, momen yang harus menjadi pertimbangan salah satunya saya ya, untuk memberi masukan. Porsi anak muda memang harus ditambah kan gitu kan, masa pertumbuhan kan. Masa pertumbuhan itu. Hanya memang juga harus dibangun bahwa kita juga harus ingat pedulian dengan sahabat kita. Contoh lain misalnya ketika ingin mengadakan kegiatan, contoh misalnya kemarin ingin mengadakan kegiatan SDG ya. Terus pada saat yang lalu ingin mengadakan kegiatan kearifan lokal, berkunjung ke suatu tempat dan gitu kan ya misalnya. Kegiatan itu baru merupakan ide yang belum tersusun programnya, belum terfasilitasi oleh sekolah secara utuh. Tapi karena anaknya tadi ide kreatifnya tinggi, keinginannya juga kuat, mereka langsung mengelola kegiatannya secara mandiri. Teman-temannya diajak berkolaborasi, sehingga menyampaikan ke pihak sekolah, Pak kami sudah siap berangkat. Nah gitu kan, itu kan hal yang luar biasa itu. Nah tapi pesan saya ya, hal-hal yang seperti itu sekali waktu harus perlu menjadi perhatian, sehingga sebelum berangkat harus minta restu baik ke pihak sekolah maupun pihak orang tua. Karena kalau ada kejadian sesuatu di luar, yang bertanggung jawab pasti pihak sekolah dan pihak keluarga. Sehingga suatu saat itu sebagai kendali diri, ada etika organisasi harus dipahami gitu. Sehingga ada prosedur yang seperti apa ya yang semestinya, nah gitu kan. Ketika ingin segera yakinkan bahwa itu akan terlaksana dengan baik, komunikasikan dengan baik. Itu saya kira itu satu pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa. Oke, itu menjadi tantangan Bapak selama Bapak menjabat sini, Pak? Iya, tantangan terberat yaitu memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Terkaitannya salah satunya tentang anggaran. Kalau peserta didik kita kan sedikit nih. Nah, kalau disampaikan misalnya anggaran Posnas kan juga bisa dihitung. Misalnya 1.500.000 per siswa per tahun. Siswanya 400 sudah bisa dihitung. Anggaran 1 tahun berarti 400 kali kan 1.500.000 gitu kan. 15 kali 4 sudah misalnya 600 juta kan dikelola kan. Kalau dibandingkan dengan pengalaman sekolah-sekolah di luar, di sekolah luar itu belum tentu 1 bulan itu ada peserta didik yang ingin berkompetisi, baik yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi maupun oleh kementerian. Sedangkan di sini hampir setiap minggu itu nggak kurang dari 3 kelompok siswa yang ingin mengikuti kompetisi, karena itu untuk portofolio mengembangkan mimpi mereka gitu. Salah satu perjuangan itu, salah satu perjuangan, karena mereka sudah punya target yang jelas tadi kan, Pak saya ingin kedokteran. Sekarang ada event lomba Pak, yang kaitannya tentang biologi. Nah, dan ini nanti akan mendukung Pak portofolio saya ketika saya ingin masuk ke kampus itu. Nah, itu kan satu yang sudah mimpi mereka, dan ketika saya selaku pihak sekolah tidak memfasilitasi, itu merasa bersalah. Karena peluang itu kan tidak muncul mungkin 2 kali gitu ya. Tapi kalau kita misalnya sudah memfasilitasi, masalah hasil diserahkan kepada Allah, hak prerogatif Allah. Yang penting kita berjuang Pak. Dan
peserta didik nggak usah menyesal ketika kalah, karena mereka sudah punya kemenangan apa pernah melakukan. Karena tidak ada orang gagal yang belum pernah mencoba melakukan, kan gitu kan ya. Pengalaman adalah guru yang terbaik Pak ya. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Tetapi kita tidak harus mengalami sendiri, tapi kita bisa mengambil dari pengalaman orang lain untuk menjadikan guru yang terbaik. Makanya kalau kita ingin mengalami lebih dulu, itu istilahnya menjadi experience is the best teacher, but always come late. Nah, kan? Pengalaman adalah guru yang terbaik, tetapi datangnya selalu terlambat. Itu kalau kita yang harus mengalami diri sendiri. Tapi kalau kita bisa mengambil pengalaman orang lain, bisa menjadi guru yang terbaik. Oh, itu bisa sukses ya. Iya. Dilihat suksesnya itu kan ternyata. Wah, aku harus melakukan itu kan. Tapi kalau kita harus ingin melakukan dulu, terus kemudian gagal, terlambat ya. Baru tahu kalau itu gagal kan gitu kan. Itu Pak ya tantangan Pak ya. Tantangan. Cukup menarik Pak ya. Ada lagi nih Pak pertanyaan kedua dari teman-teman Madani. Ada nggak sih Pak buku atau film favorit yang Bapak rekomendasikan nih kepada Madani semua yang sekiranya itu akan menjadi inspirasi dan motivasi untuk teman-teman Madani semua nih Pak? Sebenarnya ada beberapa film ya. Ada film Jepang kan, tapi itu spesialis untuk Bapak Ibu guru. Untuk pemuda boleh. Pernah nonton film Three Idiot ya? Three Idiot. Nanti pernah ya. Nanti itu bagus, inspired. Warkop ya. gitu Pak? Warkop itu. Three Idiot ya. Saya baca. Kalau yang di Jepang itu banyak bagaimana guru memberikan kemerdekaan siswa untuk belajar. Terus kemudian kemampuan menyimak keluh kesah peserta didik gitu kan, sehingga melakukan pembinaan. Ketika anak nakal bagaimana memperlakukan gitu kan, bagaimana pembelajaran itu bisa kontekstual. Nah, itu bagi Bapak Ibu guru, bagi peserta didik supaya yang itu. Tapi secara khusus karena saya ini hobinya salah satunya di bidang seni, ya banyak bidang seni yang ditonton oleh Pak Edi gitu kan ya, baik seni kriya maupun seni yang lain gitu. Gak apa-apa itu, mungkin teman-teman juga belum tahu tuh Pak tentang film tadi itu Pak. Nanti boleh ditonton sekali waktu dibuka lah, nanti biar kita nonton hal-hal yang menginspirasi kita gitu kan ya. Ada hal yang mungkin kita tidak harus apa ya, kalau saya karena perannya sering menyampaikan ke Bapak Ibu guru, selaku Bapak Ibu guru nggak usah memaksakan sesuai keinginannya. Selaku Bapak orang tua peserta didik juga sama. Orang tuanya ingin jadi dokter, sementara anaknya pengennya ke engineer gitu kan misalnya. Terus orang tuanya memaksakan anaknya harus jadi dokter, karena itu akhirnya kan tidak terfasilitasi. Terus ada pengembangan potensinya kadang-kadang tidak secara maksimal gitu. Bisa ditonton tuh buat teman-teman sendiri. Cukup menarik Pak ya. Terakhir nih Pak, ada nggak sih Pak pesan yang Bapak harapkan itu akan menempel di siswa teman-teman Madani semua setelah teman-teman Madani ini lulus dari sekolah ini Pak? Saya punya moto Edidols. DOLS. Apa itu Pak? Tapi itu bahasanya bahasa planet ya. Bahasa planet itu Pak. Gak apa-apa buat teman-teman kan banyak banget yang main bagi Pak. D-nya itu dolanan. Dolanan itu bermain. O-nya itu ojo. Ojo itu jangan bahasa Indonesia. L-nya lali. Lali itu lupa. Dolanan, ojo lali. Jadi bermain jangan lupa. S-nya itu bisa sholat. Terus sinau itu belajar gitu kan. Salin itu ganti pakaian. Gitu. Maksudnya kalau kita bermain jangan lupa sholatnya. Jangan lupa ganti bajunya. Salin itu jangan lupa gitu kan. Sinau belajarnya gitu. Maksudnya ketika kita sudah punya target tadi, boleh kita jangan terlupakan ketika main game, ingat mimpi-mimpi kita yang besar tadi. Jangan lalai Pak ya. Jangan lalai, ingat kewajiban-kewajiban kita yang utama gitu. Insya Allah dengan cara itu akan tercapai ini. Dols Pak ya. Dols. Nah, ojo lali Pak. Sekolah. Ojo lali sinau, ojo lali sholat. Gitu kan ya. Sangat menarik ya Bapak ini sebetulnya ya. Banyak orang-orang yang nggak tahu nih Bapak bahasa planet tadi. Ya mungkin cukup 3 tadi pertanyaan Bapak. Iya, terima kasih. Cukup saya sangat
bangga Pak bisa duduk bersama dengan Bapak. Sama-sama. Kesempatan yang sangat berharga pada kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Sama-sama ya Kak Mungkin, Ibral ya. karena waktunya yang memungkinkan kita harus cukup di sini ya Bapak. Tapi saya harap pertemuan kita bisa berlanjut setelah ini. Amin, Bapak. amin. Mungkin Bapak ada pesan satu Pak, kata-kata Pak buat teman-teman Madani dan semua atau orang-orang semua yang di rumah yang nonton bisa Bapak kata-kata banyak Bapak buat hari ini Bapak. Hindari penyakit bakmi. Bakmi. Hmm. Apa itu Bapak? B-nya bosenan, Bosenan? A-nya itu bahasa planet lagi. Bahasa lagi. Banyak bahasa banget ya Bapak ya. Boleh lanjut Bapak. Aras-arasan itu malas itu ya. Aras-arasan malas. Ya. K-nya itu keset. Keset. Keset itu ya sebenarnya hampir sama dengan tadi, malas tadi ya. Mana saja? M-nya minder. Minder. Minder, tapi minder ya, Minder. tidak percaya diri, Tidak percaya kurang pede, ya kan? Terus kemudian I-nya isinan, pemalu. Malu. Itu nggak ada obatnya di dokter. Obatnya hanya di dalam diri kita. Gitu kan. Hindari penyakit bakmi itu, bangun tidur, terus mandi, tidak lupa sikat gigi, gitu kan. Bakmi tadi Bapak. Segera mengejar cita-citanya. Kalau Anda ingin cepat bermimpi, segeralah tidur. Kalau Anda ingin dapat mewujudkan mimpi Anda, segeralah bangun dan lakukan sesuatu. Masya Allah. Insya Allah tercapai. Tepuk tangan sekalian. Terima kasih. Teman-teman yang ada di sini. Mungkin sekian Bapak pada kesempatan kali ini podcast saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Sama-sama. Bapak. Terima kasih mungkin sekian Bapak dari saya. Dan buat teman-teman Madani jangan lupa untuk terus tonton podcast Madani di channel YouTube kita. Dan pastinya pantengin terus supaya kalian mendapatkan informatif yang menarik di sekolah ini Bapak. Oke. Langsung saja kita tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Daging semua.